warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rianti Hanafiah, dengan NIM 210530332, dan rekan-rekan saya, Ratih Deswita Putri dengan NIM 210533031, dan Rina Maulani Nasution dengan NIM 210533033. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi terkait dengan konsep dasar akuntansi, yang mana untuk materi pertama dan kedua akan saya sampaikan sendiri. Nah, yang pertama terkait dengan sumber konsep dasar. Nah, konsep dasar pada umumnya merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan, tempat atau wilayah diterapkannya pelaporan keuangan. Berbagai sumber atau penulis mengajukan sehimpunan atau seperangkat konsep dasar yang isinya berbeda-beda. Nah, adapun menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI ini mengadopsi rangka konseptual IASC, sehingga konsep dasar yang dipilih juga mengikuti IASC. Ada dua konsep dasar yang disebut secara spesifik dalam rangka konseptual IASC, yaitu yang pertama ada basis akrual, dan yang kedua yaitu usaha berlanjut. Selanjutnya, menurut Paul Grady. Nah, Grady ini mendeskripsikan konsep dasar sebagai konsep yang mendasari kualitas kebermanfaatan dan keterandalan informasi akuntansi atau sebagai keterbatasan yang melekat pada statement keuangan. Nah, menurut Grady ini ada 10 konsep dasar. Yang pertama ada struktur masyarakat dan pemerintah yang mengakui hak milik pribadi. Lalu yang kedua, entitas bisnis spesifik. Yang ketiga, usaha berlanjut. Yang keempat, penyimbolan secara moneter dalam seperangkat akun. Lalu yang kelima, ada konsistensi antara periode untuk entitas yang sama. Yang keenam, keanekaragaman perlakuan akuntansi di antara entitas independen. Yang ketujuh, konservatisme. Yang kedelapan, keterandalan data melalui pengendalian internal. Yang kesembilan, materialitas. Dan yang kesepuluh, ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan memerlukan taksiran. Nah, sedangkan menurut Accounting Principle Board atau APB menyebut konsep dasar sebagai ciri-ciri dasar dan memuatnya dalam APB Statement nomor 4. Nah, APB ini mengidentifikasi 13 konsep dasar yang merupakan karakteristik lingkungan diterapkannya akuntansi. Yang pertama yaitu entitas akuntansi, yang kedua usaha berlanjut, yang ketiga pengukuran sumber ekonomik dan kewajiban, periode waktu, pengukuran dalam unit uang, akrual, selanjutnya harga pertukaran, angka pendekatan, pertimbangan, informasi keuangan umum, statement keuangan berkaitan secara mendasar, substansi daripada bentuk, dan materialitas. Nah, selanjutnya menurut Wolk, Turney, dan Dodd, Wolk dan Turney mendaftar 4 konsep yang dianggap sebagai postulat dan beberapa konsep lain sebagai prinsip berorientasi masukan. Yang mana 4 konsep ini dikategorikan sebagai postulat adalah usaha berlanjut, periode waktu, entitas akuntansi, dan unit moneter. Nah, selanjutnya terkait dengan kesatuan usaha. Nah, konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dengan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan, dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Batas kesatuan usaha dari segi akuntansi bukanlah kesatuan yuridis atau hukum, melainkan kesatuan ekonomik. Nah, artinya akuntansi memperlakukan badan usaha sebagai suatu kesatuan ekonomik daripada kesatuan yuridis. Nah, batas kesatuan ekonomik adalah kendali atau kontrol oleh satu manajemen. Nah, karena hubungan antara kesatuan usaha terpisah dengan pemilik dan hubungan tersebut dipandang sebagai hubungan bisnis, konsep kesatuan usaha mempunyai implikasi terhadap pendefinisian ekuitas. Dengan sudut pandang kesatuan usaha, secara konseptual, ekuitas atau modal merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pemilik. Konsep kesatuan usaha dapat menjelaskan mengapa pendapatan dan untung didefinisikan sebagai kenaikan atau aliran masuk aset. Dengan konsep kesatuan usaha, semua sumber ekonomik yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan merupakan aset perusahaan, bukan aset dari pemilik. Kalau ada aset yang masuk, misalnya kas yang terjadi karena perusahaan menjual barang atau menyerahkan jasa, maka aset perusahaan akan bertambah. Nah, kas masuk inilah yang disebut dengan pendapatan.
Nah, jadi pendapatan menambah ekuitas karena dengan konsep kesatuan usaha, pendapatan sebagai kenaikan atau aliran masuk kas menimbulkan kenaikan utang kesatuan usaha kepada pemilik atau ekuitas. Dengan demikian, definisi pendapatan menurut FASB konsisten dengan konsep kesatuan usaha. Nah, sejalan dengan penalaran dalam pengertian pendapatan sebagai kenaikan aset, definisi biaya sebagai penurunan aset atau timbulnya kewajiban dapat dijelaskan dengan konsep kesatuan usaha. Nah, penyerahan produk dalam rangka menciptakan pendapatan menyebabkan aset seperti persediaan barang itu mengalami pengurangan. Nah, berkurangnya aset sebesar kos barang terjual inilah yang disebut dengan biaya. Nah, baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ratih Deswita Putri. Kepada Ratih, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi ketiga yaitu tentang kontinuitas usaha. Konsep kontinuitas usaha atau usaha berlanjut menyatakan bahwa kalau tidak ada tanda-tanda, gejala-gejala atau rencana pasti di masa datang bahwa kesatuan usaha akan dibubarkan atau dilikuidasi, maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas. Implikasi kontinuitas usaha. Yang pertama ada laporan periodik. Perusahaan berusaha untuk maju dan berkembang dengan jalan menciptakan laba terus-menerus dalam jangka panjang. Yang kedua ada kedudukan statement laba rugi. Yang ketiga fungsi neraca dan penilaian elemennya. Yang keempat penghargaan sepakatan. Konsep ini dilandasi pemikiran bahwa fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi yang berpaut dengan kegiatan perusahaan yang sebagian besar terdiri atas transaksi pertukaran dengan perusahaan lain. Penghargaan kesepakatan merupakan dasar kuantifikasi berbagai jenis objek menjadi objek-objek homogeneus yang paling objektif untuk menyajikan hubungan antar objek yang bermakna. Istilah yang tepat penghargaan sepakatan dalam suatu pertukaran merupakan istilah yang mengandung makna adanya penilaian bersama antara pembeli dan penjual. Jasa di balik kos. Dari segi akuntansi, sebenarnya bukan uang atau harga itu sendiri mempunyai arti penting, melainkan justru potensi jasa yang ada di balik angka koslah yang mempunyai arti penting. Keterbatasan informasi akuntansi. Informasi akuntansi hanya merupakan sebagian dari informasi yang mungkin dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak eksternal dan manajemen. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ratih Deswita Putri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rina Maulani Nasution. Kepada Rina, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kelima, yaitu kos melekat. Konsep ini menyatakan bahwa kos melekat pada objek yang direpresentasinya sehingga kos bersifat mudah bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabungkan kembali mengikuti objek yang dilekatinya. Berbagai kos mempunyai daya saling mengikat antara yang satu dengan yang lainnya mengikuti ikatan objek-objek yang disimpulkannya. Bila berbagai komponen digabung menjadi suatu objek atau barang baru gabungan, kos yang baru semata-mata merupakan penggabungan berbagai kos yang melekat pada tiap komponen tanpa memperhatikan nilai ekonomis baru yang melekat pada barang baru. Dasar pikiran konsep ini adalah bahwa tujuan pengelompokan, pemecahan, dan penggabungan kos adalah untuk mengikuti aliran upaya dalam menyediakan produk atau jasa. Kos melekat dilandasi oleh konsep kos yang disebut terkandung, yaitu kos yang benar-benar terkandung dalam suatu objek atau produk sebagai pasangan kos penggantian, yaitu kos seandainya objek tersebut tidak ada dan harus diadakan sehingga maknanya sama dengan kos kesempatan atau opportunity cost. Jadi, untuk
barang sebagai hasil akhir kegiatan produksi kos terkandung adalah kos komponen yang melekat pada barang tersebut, sedangkan kos penggantian adalah price aggregate yang tidak diperoleh kalau barang tersebut tidak ada, atau nilai keluaran atau harga jual, atau price aggregate yang harus dikorbankan kalau perusahaan tidak memproduksi barang-barang tersebut. Jadi, kos melekat merupakan konsep untuk mendukung bahwa bahan olah akuntansi adalah kos yang sesungguhnya telah terjadi. Di dalam kos melekat ada dua pembagian, yaitu saat pengakuan nilai tambah dan wadah penggabungan. Secara ekonomi, kegiatan perusahaan terdiri atas penggabungan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan produk baru yang manfaatnya lebih tinggi. Kalau kegiatan produksi penggabungan bahan baku dan bermacam-macam faktor produksi, kegiatan akuntansi menggunakan kos untuk menyatakan pemrosesan faktor produksi tersebut. Tujuan kegiatan akuntansi adalah mengikuti secara tepat perubahan tersebut dengan menggolongkan, memecah, dan mengiktisarkan kos bahan baku, kos tenaga kerja, kos jasa mesin atau depresiasi, dan kos faktor produksi lainnya, sehingga seluruh kos tersebut secara bersama-sama akan membentuk kos produk atau kos baru. Pengakuan nilai tambah. Konsep ini mempunyai implikasi dan penting terhadap saat pengakuan tambahan manfaat atau produk bisnis yang dihasilkan. Wadah penggabungan. Dalam mengikuti aliran bisnis produksi, kos dipecah, dikelompokkan, dan kemudian digabung kembali mengikuti unit bisnis produk. Ini berarti bahwa kos digabungkan dengan produk sebagai wadah atau penakar penggabungan. Setelah produk diserahkan kepada pelanggan atau telah terjadi penjualan, maka kos yang melekat pada unit produk yang telah diserahkan akan mengukur biaya dan secara logis dapat disebut dengan kos barang terjual atau cost of goods sold. Materi yang keenam adalah upaya dan hasil. Konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Dengan kata lain, tidak ada hasil atau pendapatan tanpa upaya dan atau biaya. Secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya, bukan sebaliknya pendapatan menanggung biaya. Artinya, begitu kesatuan usaha melakukan kegiatan produktif atau yang direpresentasi dengan termin punya kos, maka pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk pula walaupun belum terrealisasi. Secara teknis, kesatuan usaha harus menghasilkan atau menyediakan barang atau jasa untuk menciptakan pendapatan dengan menyerahkan atau menukarkan barang atau jasa. Dalam konsep ini mempunyai beberapa implikasi. Yang pertama, perlunya basis asosiasi. Laba mencerminkan keefektifan manajemen dalam mengelola sumber ekonomi dan merupakan informasi penting bagi pihak yang berkepentingan, khususnya bagi mereka yang menyediakan sumber ekonomi dan menanggung risiko akhir. Ukuran keefektifan ini akan tepat apabila hasil dibandingkan dengan upaya menimbulkan hasil tersebut. Dengan demikian, diperlukanlah dasar asosiasi yang tepat dan rasional antara kedua komponen tersebut agar laba mempunyai makna atau nilai sebagai pengukur kinerja yang terandalkan. Yang kedua, penakar asosiasi ideal dan praktis. Konsep ini merupakan konsekuensi lebih lanjut dari konsep kontinuitas usaha, bahwa untuk menentukan kemajuan perusahaan tidak perlu ditunggu nasib akhir perusahaan itu terjadi. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan dengan perusahaan memerlukan wadah atau penakar pendapatan sebagai hasil upaya tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.